Baik, kita memasuki bagian terakhir dari bab ini dan juga sekaligus bab terakhir dari playlist ini ya. Sebenarnya kalau kita merujuk pada kurikulum Digital Signal Processing atau kita merujuk pada buku Prowakis, sebenarnya masih ada lagi bab setelah ini ya, tentang perancangan filter. Tetapi perancangan filter ini biasanya tidak keluar di UAS karena dia juga secara komputasi memang cukup tedious lah dengan tangan gitu. Tapi dia akan kepake dalam tugas besar mata kuliah ini, PSD. Jadi mungkin tidak akan ada video tentang bab itu, atau kecuali mungkin ada suatu request ya dari teman-teman, dan juga aku juga secara waktu juga mungkin lagi bisa bikinnya, akan kita buat. Tapi secara resmi memang saya planning ini merupakan video terakhir dari playlist ini. Oke. Kita diberikan sebuah sinyal waktu discrete pada domain frekuensi pada rentang fundamentalnya seperti pada gambar. Yang pertama kita disuruh mencari xn-nya. Oke. Hubungan antara x omega dan xn ini dia kan Fourier transform ya. Kalau kita biasanya nyari x omega berangkatnya dari xn. X omega itu kan sama dengan sigma xn E pangkat minus J omega n ya. N-nya minus tahingga sama dengan tahingga. Kalau kita sebaliknya, kita mau mencari xn dari x omega, kita lakukan integral. Oke. Integral pada rentang fundamentalnya, berarti dari minus pi sampai dengan pi x omega E pangkat J omega N D omega. Ya, dibagi 2pi. Oke. Ini ya persamaannya. Nah, namun kita juga perlu perhatikan X omega ini khusus untuk bentuk sinyal ini, bentuk sinyal seperti ini kan adalah sinyal genap. Kenapa? Karena perhatikan dia simetris. Dia simetris, artinya X omega sama dengan X minus omega. Dia sinyal genap. Yang artinya, nanti kelak, Xn ini hanya punya komponen real. Nah, oke. X omega itu sinyal genap, berarti Xn hanya punya komponen real. Maka nanti integral ini bentuknya jadi integral dari minus pi sampai dengan pi x omega cos omega n d omega gitu. Karena dia real. Kalau misalkan dia ternyata let's say x omega ini sinyal ganjil, let's say dia bentuknya kayak gini gitu ya. Ini pi, ini minus pi. Kan ini sinyal ganjil ya. Kalau dia sinyal ganjil, maka nanti xn itu cuma punya komponen imajiner. Maka nanti integralnya itu atau E pangkat J omega n ini kita gantikan dengan J sin omega n saja gitu. Tapi kalau di soal ini dia adalah sinyal genap, maka dia E pangkat J omega n-nya kita ganti dengan cos omega n. Komponen realnya saja. Yaudah, kalau sampai sini kita evaluasi saja integralnya. Berarti kan ini adalah 1/2pi integral minus. Nah, di sini kita coba tinjau beberapa daerah ya. Integral x omega cos omega n d omega. Perhatikan bahwa x omega ini kan dia genap ya. Oke, dia genap, tadi kita udah bahas. Cos juga merupakan fungsi genap. Ya kan? Cos merupakan fungsi genap. Maka batas integralnya bisa kita ubah dari 0 sampai dengan pi. Tapi ini kita kali 2. Gitu. X omega cos omega n d omega. Ini karena tadi ini fungsi genap, dikalikan jadi tetap fungsi genap. Nah, berarti ini adalah 1/pi integral 0 sampai pi dari itu. Kalau kita tinjau dari 0 sampai dengan pi, kita bisa ambil 2 region. Ini region pertama, ini region kedua. Berarti, atau interval ya, interval pertama itu dari 0 sampai dengan pi per 4. Dia itu nilainya 1 ya. Nilainya A. X omega-nya itu A. Ini cos omega n. Dan di region kedua
dari 3pi per 4 sampai dengan pi. A cos omega n d omega. Ingat lagi di kalkulus, integral cos kotak d kotak ini kan adalah sin kotak tambah c. Kalau misalkan cos I-nya ini adalah cos f kotak gitu ya, atau misalkan atau cos a kotak dengan a itu suatu konstanta, maka nanti ini kita bagi dengan mutlak A gitu. Mutlak A sin kotak tambah sin A kotak tambah C. Oke. Maka hasil integral ini adalah pi. Ini jadi seper omega, atau jadi kita keluarin juga A-nya ya, A per pi, atau ntar aja deh kita keluarin satu persatu ya biar kelihatan jelas. Ini kan jadinya A per omega, A per n ya, karena dia integral terhadap omega. A per n sin omega n dievaluasi dari 0 sampai pi per 4 ditambah A per n cos omega n dengan omeganya kita evaluasi dari 3pi per 4 sampai dengan pi. Oke, A per n nya kita keluarkan, jadinya A per n pi sin omega n. Kita evaluasi omeganya, kita ganti pi per 4, berarti sin pi per 4n dikurang sin 0 yaitu 0 ditambah ditambah cos pn dikurang cos 3pi per 4n. Kok ini masih cos ya? Ini sin, sin pn dikurang sin 3pi per 4n. Perhatikan sin pn ini untuk n bilangan bulat itu sama dengan 0 ya. Sin 0pi, sin 1pi, sin 2pi, dan seterusnya itu adalah 0. Maka kita punya ekspresi xn itu adalah A per npi sin npi per 4 dikurang sin 3pi n per 4. Nah, ini jawabannya. Oke. Kemudian bagian B, kita disuruh melakukan windowing terhadap xn. Jadi yang B, yn ini adalah hasil windowing xn dengan window rektangular yang nilainya sama dengan 1. Oke. Nilainya sama dengan 1 untuk n dari 0 sampai dengan 7. Nah, window rektangular. Ya, rektangular itu tinggi 1, berarti xn omega n, xn wn, w itu window ya, dengan wn itu sama dengan 1. Dikatakan dari 0 sampai dengan 7. Dan ini bernilai 0 untuk n lainnya. Maka kita hitung berapa nilai xn yang sama dengan nilai yn nantinya. Untuk nilai n 0 sampai dengan 8. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator Casio ya. Jadi teman-teman nyalakan, lalu ketik mode atau tekan tombol mode, lalu pilih 7, pilih table. Nanti kan teman-teman dapat bentuk persamaan nih. Bentuk persamaan. N-nya itu diganti saja dengan X. Oke. Terus dimasukin deh persamaannya. Berarti ya A-nya kita keluarkan dulu untuk sementara ya. Jadi nanti teman-teman masukin 1 per px, buka kurung, sin pi per 4x, dikurang sin 3pi per 4x. Nanti dibikin mulainya dari 0, berakhirnya itu di 7, dan stepnya itu 1. Oke, teman-teman bisa hitung pakai kalkulator Casio. Nanti teman-teman akan peroleh sebagai berikut. Teman-teman akan peroleh, ini adalah minus A per 2, ini 0, ini A per pi, ini 0, ini 0, ini 0, ini minus A per 3 pi, 0 sampai 7, dan terakhir itu 0. Oh ya, catatan,
Integral ini itu untuk nilai n yang tidak sama dengan 0 ya. Perhatikan. Karena di sini kan ada 0 di bagian penyebut ya. Kalau n-nya 0 gimana? Kalau n-nya 0, berarti kita ganti aja n-nya 0. Jadinya 1/2 pi integral minus pi sampai dengan pi x omega d omega. Ya, sama dengan nilai rata-ratanya gitu ya. Karena kan ini kan adalah luas di bawah grafik, dan ini adalah rentang grafiknya. T 1/2 pi dikali, luasnya berapa? Ini A dikali pi per 4. Kemudian dia ada 4 biji. A dikali pi per 4, ada 4 biji. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Jadinya coret, jadinya A/2. Gitu. Makanya nanti untuk n sama dengan 0, ini kita bikinnya A/2. Oke. Ini A/2, sorry, A/2. Berarti kalau mau ditulis, berarti YN sama dengan A/2 0 A per pi 0, 0, 0 minus A per 3 pi 0 dengan 0 di sini. Itu jawabannya. Soal C, hitunglah YK, yaitu DFT 8 titik dari YN. Oke. Inilah yang soal yang kita pelajari di bab ini ya, tentang DFT. Ingat, untuk mencari DFT 8 titik, dia sama dengan N, sigma dari N sama 0 sampai dengan N-1. Oke. Xn, E pangkat minus J2 pi K, N per N besar. Gitu. Nah, di sini nanti N-nya sama dengan 8. Berarti YK ini sama dengan sigma N0 sampai dengan 7 Xn E pangkat minus J pi Kn per 4. Ya kan? Ya udah, sekarang kita tinjau N-nya 0 sampai dengan N-nya 7. Dia punya nilai saat N-nya 0, N-nya 2, dan N-nya 6. Ya kan? Maka ini sama dengan A/2, ini saat N-nya 0 ya, dikali 1, kemudian saat N-nya itu 2, jadi saat N-nya 0 itu ini, saat N-nya 2, itu A per pi, E pangkat minus J 2 pi K per 4, atau minus J pi K per 2. Kemudian saat N-nya 6, minus A per 3 pi E pangkat minus J pi K 6 per 4 atau 3 pi per 2. Seperti itu. Nah, ini adalah YK-nya. Kemudian soal yang D, hitunglah nilai magnitud ya, dan sehatkan pada gambar yang sama dengan X omega. Jelaskan fenomena apa yang terjadi pada kurva berikut. Nah, kita berarti disuruh menghitung doang nih kalau kayak gini. Yang D, kita hitung untuk variasi nilai K dan nilai YK. Nah, lagi-lagi kita membutuhkan kalkulator di sini ya. Teman-teman, lagi-lagi silakan gunakan kalkulator Casio-nya, hidupkan, klik tombol mode, pilih nomor 7 yaitu table, fx-nya ganti dengan ini. Dan untuk nilai A-nya dikeluarkan aja dulu gitu. Atau mungkin teman-teman nanti hitung dulu. Aku nggak tahu deh, belum pernah nyoba sih di bagian fungsi ini apakah bisa eksponensial kompleks atau enggak ya. Cobain dulu deh. Minus J. Oke, nggak bisa deh. Paling teman-teman hitung nanti bagian realnya dulu ya. Bagian real dari YK.
Kemudian hitung bagian imajiner dari YK. Terus nanti untuk magnitudenya, itu kan nanti akar bagian realnya dan ditambah bagian imajinernya gitu. Ya ini ngitungnya memang agak panjang sih. Kalau realnya, itu nanti terms E pangkat J, ya minus J kotak, ini teman-teman ganti dengan cos kotak. Kalau bagian imajiner, E pangkat minus J kotak, nanti teman-teman ganti dengan minusin kotak. Contoh, misalkan yang ini, terus yang ini ya. Nanti kalau pas lagi ngitung bagian realnya, teman-teman masukkan persamaan itu A minus A per 3pi, kemudian dikali minusin, atau mungkin boleh juga deh, sebenarnya ini jadinya sin minus kotak gitu. Boleh juga. Sin minus pi k kali 3 per 2 gitu. Ini ya nanti masukin di kalkulator ya. Nah, teman-teman masukin kalkulator nanti akan peroleh hasil sebagai berikut. Aku nggak hitung satu persatu ya. Ya, nanti teman-teman hitung di kalkulator akan dapatkan ini minus 0,075559, ini minus 0,5, minus 0,92441, ini minus 0,5, ini minus 0,075, ini minus 0,5, minus 0,5, 0,921, ini 0, ini 0,2122, ini hampir mendekati 0, ini minus 0,21221, ini mendekati 0, ini minus 0,21, ya ini 0,2122, ini mendekati 0, ini minus 0,21221. Nah, kalau dihitung nanti ya magnitudenya itu 0,075587, 0,075, 0,543, 924, 755, 0,543, 0,9244, dan terakhir 0,543. Nah, nilai-nilai ini yang kita plotkan pada grafik yang sama dengan X omega. Oke. Saya coba comot dulu deh gambar X omeganya ya sebentar ya. Saya comot bentar. Oke, ini X omeganya. Kita disuruh menggambar YK magnitudenya pada pada ini yang sama. Pada grafik yang sama. Ingat, YK itu kan sebenarnya adalah Y omega yang dicuplik pada omega sama dengan 2pi K per N. Yaitu 2pi K per 8 lah dalam hal ini kan. 2pi K per 8. Atau pi K per 4. Maka di titik-titik ini, di kelipatan pi per 4, berarti di sini kita gambarkan nih hasil yang kita dapat tadi gitu. Hasil yang kita dapat tadi. Kalau kita gambarkan, kita lihat ini aja ya. Ini kan nilai K0, ini K1, ini K2, ini K3, ini K4. 0 dia adalah 0,075, berarti kurang lebih sebesar ini. Sebenarnya ini ada A-nya ya, sorry. Ini ada A-nya nih, 0,75A. Semua ada A-nya. Nah, 0,075A dia cukup kecil ya, berarti kurang lebih seperti ini. Kemudian saat K-nya 1, dia 0,543, berarti hampir
lebih sedikit dari setengahnya, 0,543A. Saat K-nya 2, dia 0,924. Lalu 0,543, berarti sejajar, kemudian 0,075. Nah, oh iya, perhatikan juga ya bahwa dia ternyata dia mengulang gitu. Dia mengulang setiap 4 kali. Nah, begitu juga untuk yang di bagian negatifnya. Dia juga mengulang. Set, 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 set. Nah, seperti itu. 0,543A, 0,075A. Berarti kurang lebih seperti ini ya, sketsanya dalam satu grafik. Nah, kita ditanya, ini itu fenomena apa sih? Gitu kan? Kita bisa jelaskan ini fenomena apa dengan melihat dari tadi kita tuh ngapain sih? Jadi kan tadi di bagian A itu kita menghitung XN. XN itu adalah hasil dari ini, inverse Fourier transform ya, dari X omega. Kemudian kita lakukan windowing. Jadi dari XN yang nilainya itu terdefinisi untuk semua nilai N, kita windowing untuk dari N sama dengan 0 sampai dengan 7 gitu. Lebar windownya 8. Lalu kita hitung discrete Fourier transformnya. Nah, discrete Fourier transformnya kita hitung magnitude-nya. Berarti apa sih hubungan antara YK dengan X omega? Jadi YK ini merupakan hasil sampling dari X omega. Tapi memang sampling itu nggak ideal. Karena tadi YK ini kita perolehnya, ya YK berangkat dari YN. YN merupakan hasil windowing. Oke, jadi YK itu hasil sampling tak ideal dari X omega. Kalau ideal kan jelas ya. Kalau ideal kan ya berarti dia di sini dong. Kalau ideal ini di sini, dia di sini, di sini, di sini gitu kan kalau ideal. Tapi ini nggak ideal karena YK ini kita berangkatnya dari YN. YN itu adalah hasil windowing. Jadi XN yang panjangnya yang merupakan sinyal ini berdurasi tak terbatas, kita cuplik, kita ambil pada nilai yang terbatas gitu, dari 0 sampai dengan 8. Sisanya kita bikin 0. Nah, XN yang kita windowing, kemudian kita hitung ininya, discrete Fourier transformnya, atau Fourier transformnya. Nah, itu adalah hasil sampling tak ideal dari X omega gitu. Oke, jadi fenomena apa ini? Fenomenanya adalah sampling tak ideal. YK itu tidak sepenuhnya sama dengan X omega karena dia datangnya dari hasil windowing XN gitu, hasil windowing. Kita bisa perhatikan ya, kalau misalkan window-nya itu kita bikin selebar mungkin, kalau misalkan lebar window-nya itu menuju tahingga, dia akan mendekati sampling yang ideal gitu. Dia akan mendekati seperti titik-titik hijau yang saya gambar ini gitu. Tapi karena di sini kita gunakan lebar window-nya yang terbatas. Apa sih kegunaannya lebar window terbatas? Dalam dunia nyata itu secara komputasi lebih sedikit. Bayangin aja, kita cuma ngitung untuk 8 titik gitu. Bayangin kita ngitungnya untuk 1000 titik untuk ya XN kan terdefinisi dari minus tahingga sampai tahingga. Masa kita ngitung untuk semua nilai N? Enggak kan, tapi karena kita batasi komputasinya, of course ada trade-off-nya antara kemudahan komputasi dengan hasil yang kita dapat. Hasil yang kita dapat tidak sesuai atau tidak sepenuhnya sama dengan nilai idealnya. Dan memang ini juga kelihatan jelas ya. Jadi saat X omega 0, YK-nya justru ada nilai yang besar gitu. Ya. Dia kan nggak ideal banget. Tapi ya YK adalah hasil sampling dari X omega gitu. Yang terakhir, hitunglah rasio energi YN dan XN. Oke. Energi dari YN. Energi itu kan dia adalah sigma
YN kuadrat ya. YN kuadrat. YN tadi terbatas pada N sama dengan 0 sampai dengan 7. Nah, kita bisa dengan mudah menghitungnya dari sini. Berarti kan dia adalah A per 2 kuadrat tambah A per Pi kuadrat ditambah tadi berapa? A per 3 ya. A per 3 Pi. Minus A per 3 Pi kuadrat. Berarti sama dengan A kuadrat, kalau dihitung ya, sama dengan A kuadrat dikali 0,323626. Ini adalah energi dari sinyal Y. Kalau energi sinyal X gimana? Energi Xn. Xn itu tadi dia bentuk ekspresinya seperti ini. Oke. Bentuk ekspresinya seperti ini. Dia adalah sinyal berdurasi tak terbatas. Oke. Jadi Xn itu X itu akan menuju tak hingga. Karena Xn sinyal berdurasi tak terbatas. Apalagi kan ada deret seper N ya. Deret seper N ini kan dia konvergen gitu. Deret ini kan dia konvergen. Jadi sinyal X itu menuju tak hingga karena Xn sinyal berdurasi tak terbatas. Maka kalau kita disuruh menghitung rasionya, rasio energinya, berarti EY per EX dia akan menuju 1 per tak hingga, dia akan menuju 0. Gitu. Oke, sekian dulu video kali ini dan sekian juga playlist kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kurang kejelasan dalam menjelaskan dan tulisan saya juga sangat berantakan, mohon dimaklumi. Mungkin di deskripsi dari playlist ini atau di setiap videonya saya akan sertakan link drive untuk referensi belajar yang tertulis ya. Jadi seperti soal-soal kuis tahun saya, soal-soal ujian dan juga responsi dari asisten pada tahun saya akan cantumkan pada link drive tersebut. Sekian untuk playlist kali ini. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih banyak.